Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita senantiasa dilimpahkan kekuatan dan syukur. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 9 Desember 2022, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai yang ke-18. Mari kita awali di dalam doa. Oleh kasih karunia-Mu, Tuhan boleh mempercayakan kesempatan kembali bagi kami hari ini, mengawali setiap aktivitas kami pada saat ini. Kami bersama-sama mendasarkannya dalam sabda firman-Mu. Biarlah dalam kehendak dan rencana Tuhan, kami diberikan kekuatan bahkan hikmat untuk senantiasa memahami kehendak dan maksud Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18 di bawah judul Hari Tuhan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, nas firman ini berisi tentang nasihat-nasihat yang secara hikmat menasihati supaya secara murni dan saleh menjaga perilaku hidup. Semua kebenaran yang diwahyukan dalam kitab suci harus dimanfaatkan untuk kemajuan hidup seseorang dalam menjaga kesalehan hidup. Dan ini merupakan dampak yang seharusnya dihasilkan oleh pembelajaran akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melihat bahwa kehancuran itu diperlukan supaya segalanya kembali pada keindahan mula-mula, maka betapa murni dan kudusnya kita harus hidup supaya kita pantas bagi langit yang baru dan bumi yang baru, dan diam dalam kebenaran. Kekudusan yang sebenarnya dan menyeluruh itulah yang dinasihatkan supaya tidak mudah berpuas diri dengan ukuran atau tingkat yang lebih rendah, tapi berusaha menjadi unggul melampaui apa yang biasa dicapai.
Kita harus menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah dan dalam kasih terhadap Allah yang semakin nyata. Kita harus melatih diri kita untuk giat di dalam ibadah dalam bentuk segala persekutuan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, menantikan kedatangan Allah ini adalah satu dari perintah-perintah yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada kita, supaya kita secara unggul menjadi orang-orang yang kudus dan saleh di dalam seluruh hidup kita. Oleh karena itu, kita bersama-sama diajak supaya kita dengan sungguh-sungguh berdoa, supaya Roh Allah mengajarkan kepada kita dalam kebenaran, supaya kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya, sebagaimana yang ada dalam diri Yesus Kristus. Dan secara khusus hati kita diupayakan untuk senantiasa mendapatkan peneguhan dan tidak goyah, bahkan di masa apapun. Dalam keadaan yang bergejolak pun kita tetap dalam keadaan setia. Kiranya melalui bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita senantiasa mendapatkan penguatan, bahkan senantiasa ada dalam keadaan siap dan sedia, bahkan dalam penuh kesetiaan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa dan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mensyukuri akan penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, hidup di dalam kebenaran, bahkan menjadikan Tuhan sebagai dasar yang senantiasa mengajar, mengingatkan kami, bahkan menolong kami dalam menghadapi berbagai macam keadaan, situasi yang semakin begitu banyak dalam kehidupan kami jalani. Ada begitu banyak Tuhan perjalanan-perjalanan kehidupan kami yang sering kali membuat kami goyah. Namun kami percaya Tuhan, di dalam kekuatan iman, dalam pengharapan kami kepada Tuhan, kami senantiasa mendapatkan peneguhan dan penguatan. Saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk jemaat Kana Asi Olung Muroh. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati kepada jemaat ini dalam seluruh kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Bila juga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati masing-masing warga jemaat ini. Berkati juga Tuhan setiap pekerja dan pelayan Tuhan dalam setiap tugas pelayanan, bahkan kegiatan persekutuan yang diadakan dalam jemaat ini. Semakin mereka hidup dalam persekutuan, semakin mereka hidup menjadi jemaat-jemaat yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga jiwa-jiwa boleh mendapatkan penguatan dalam mereka menghadapi berbagai macam situasi dan pergumulan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami sekalian yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Kami yang pada saat sedang mengalami duka cita, kami merindukan penghiburan yang datangnya pada Tuhan. Bahkan kami sekalian yang sedang mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan hidup saat ini Tuhan, hanya oleh kuasa-Mu kami mampu diberikan jalan keluar. Kami mampu menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kami. Bahkan pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan setiap rencana, setiap pekerjaan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, bahkan kemampuan untuk boleh menjalani sepanjang hari ini di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.